Dan ketika ada yang menanyakan kira-kira kapan mahasiswa akan berhenti, kira-kira sampai kapan mahasiswa akan bersuara, jika kita melihat dari presidennya, maka kita akan selalu bersuara, teman-teman, selama pertanyaan itu masih belum terjawab. Dan ketika kita melihat hari ini Senayan begitu kosong dari suara-suara kritis, maka kita hari ini memenuhi Salemba dengan suara-suara kritis itu. Kalau seandainya parlemen di Senayan itu tidak bisa bekerja, kita buat parlemen di sini. Kita yang jadi orang-orang yang mengkritik pemerintah hari ini. Dan ini yang sedang kita upayakan kepada rezim yang begitu sulitnya mendengar. Hari ini mungkin akan ada penampilan musik, ada pameran-pameran seni, gambar, dan sebagainya. Itu adalah cara-cara yang kita lakukan untuk kita tunjukkan suara kita, aspirasi kita dengan cara-cara lain yang selama ini cara-cara yang sudah ada dituduh aksi berbayar, dituduh kita ditunggangi, atau sesimpel mahasiswa ini ternyata cuma suka cari onar. Maka hari ini kita membuat keonaran itu dengan gambar, dengan kanvas, dengan nada, dan kita akan lihat setelah ini kira-kira alasan apa lagi yang akan dilontarkan kepada kita, tuduhan apa lagi yang akan dilontarkan pada kita. Sebetulnya banyak sekali orang yang bertanya ya teman-teman, kira-kira kapan sih mahasiswa ini akan mengapresiasi pemerintah dan sebagainya. Kira-kira sampai kapan sih mahasiswa ini mencari panggung untuk tampil dan sebagainya. Pada kenyataannya kita bukan mencari panggung, kita hanya memindahkan panggung yang seharusnya ada di Senayan, kita pindahkan ke sini, kita pindahkan di bawah kaki mahasiswa agar mahasiswa akhirnya berbicara. Kalau nggak punya angka, nggak usah bicara terlalu jauh deh. Berarti sebetulnya tidak mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya. Menarik sih ketika Bang Kodari menyatakan bahwa kalau tidak punya angka tidak boleh bicara terlalu jauh. Karena Ya, Bang Kodari kan kalau nggak bisa bicara angka kan berarti ini kan ngarang. Oke, Bang Kodari sudah mengizinkan saya bicara? Ya, boleh. Berapa angkanya? Ya, saya izin bicara, jangan dipotong ya Bang. Iya. Karena saya juga tadi tidak memotong Bang Kodari. Sekarang ketika Bang Kodari mengatakan bahwa ketika tidak punya angka tidak usah terlalu jauh karena ngarang, saya berani bilang Bang, bahwa kita mahasiswa adalah yang paling tidak mengarang Bang. Kenapa? Karena kita melihat realitanya. Kita tidak seperti orang-orang yang mungkin memiliki data-data segudang yang akan dikeluarkan untuk menjustify pemerintah, yang tidak pernah melihat realita dari masyarakat itu sendiri Bang. Wakil Ketua Dewan Mahasiswa. Ya, atas nama mahasiswa. Iya, saya kan dari tadi minta angka. Kalau sudah kasih angka, saya pasti diam. Ini nggak ngasih angka, Bos. Oke, lanjut Fatimah. Iya Bang Kodari, dari kita di UI sendiri punya sistem seperti yang kita bilang ya Bang, bahwa dari alumni-alumni itu akan memberikan bantuan kepada mereka sehingga dijamin tidak ada anak UI yang keluar karena biaya. Tapi balik lagi Bang, itu bukan karena pemerintah Bang. Memang di UI terpenuhi dan sebagainya, bahwa banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan dana tidak harus keluar. Tapi itu karena alumni-alumni Bang, bukan karena peran dari pemerintah sendiri. Jadi ketika Abang menanyakan angka dan sebagainya, ya casesnya adalah di UI sendiri. Masalah-masalah ini tertangani dengan baik karena alumni-alumni yang bersedia berjibaku membantu. Seperti seharusnya itu. Gimana seharusnya? Seharusnya melakukan ini bukan alumni-alumni yang berbaik hati, tapi dari pemerintah sendiri yang bisa menjamin bahwa tidak ada hal seperti ini terjadi di universitas lain. Orang-orang yang ada di UI Bang, mungkin mereka beruntung adanya sistem ini dari alumni-alumni UI itu sendiri. Tapi di universitas lain yang tidak punya sistem ini, mungkin Abang bisa menanyakan datanya kepada mereka, berapa banyak orang yang tidak bisa membayar kepada Maksud saya itu begini. Bang Yasin Kara, Pendeta Sepat Supit, dan bersama kita juga Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Supomo, pemikir ekonom kita yang datanya dan perspektifnya luas, Profesor Dr. Awalil Rizky, Bapak John Odius, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, kemudian pimpinan aksi bersama yang hadir bersama di sini, Heri Darmawan, dan para tamu undangan lainnya yang hadir bersama saya, Pak Tarmizi dari Jawa Barat, dan semua saja yang tak mungkin disebut nama satu persatu. Izinkan saya pertama menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan gerakan rakyat, baik DPP, DPW, DPD, yang sudah bekerja luar biasa selama beberapa waktu ini dan berhasil menyelenggarakan rapat kerja nasional pertama di Jakarta hari ini. Saya lupa menyapa langsung, tapi saya ingin sebutkan di sini para ketua DPD Gerakan Rakyat seluruh Indonesia, para ketua DPW Gerakan Rakyat. Coba ketua DPW-nya boleh berdiri. Ketua DPW. Tepuk tangan untuk mereka semua. Kemudian para pimpinan DPP, boleh yang DPP berdiri.
Kasih tepuk tangan untuk Ketua Pimpinan DPP. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir bersama di sini, dan ketika melihat rancangan acara pada pagi hari ini unik. Ini rapat kerja tapi penuh dengan gagasan. Berbicaranya tentang Indonesia, global, dan tantangan-tantangan yang ada di negeri kita. Ketika dilihat urutannya, saya rasa ini salah satu rapat kerja organisasi yang memiliki ruang untuk gagasan yang sangat banyak. Karena dialog kebangsaannya bukan saja menyangkut tema-tema domestik, tapi juga tantangan ke depan. Sekaligus mengirimkan pesan bahwa Indonesia bukan sekedar sebuah republik yang untuk mengurusi rakyat di republik ini saja, tapi republik yang berperan di wilayah global. Saya dapat tugas, durasi bicaranya memang semua tidak panjang, semua singkat. Tapi kenapa singkat? Supaya penuh dengan pesan, penuh dengan makna. Saya perhatikan semua acara relatif waktunya padat, dan harapannya dengan padat itu daya fokus kita terjaga. Izinkan saya menyampaikan yang menjadi tugas. Di sini saya dapat tugas tentang geopolitik dan Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta, dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Lalu kita lihat posisi kita di Asia. Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan, di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Korea Utara tegang, antara Tiongkok dengan Jepang tegang, antara Korea Selatan dengan Tiongkok tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka. Atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara. Di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi kita kalau melihat ini, inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65 lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN, belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan menteri pendidikan itu berkumpul lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulainya dari pendidikan, dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk, dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini Bapak sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN. Supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, Bapak Ibu lihat, semua duta besar, kedutaan internasional di sini punya dua duta besar. Satu duta besar untuk Indonesia, satu duta besar untuk ASEAN. Dan kalau Bapak Ibu datang ke kedutaan Indonesia di luar negeri, pasti muncul 2 bendera juga. Satu bendera Indonesia, satu bendera ASEAN. Nah, saya ingin menyampaikan pada semua bahwa Indonesia punya ruang yang sangat besar untuk berperan di wilayah Asia Tenggara, Asia, apalagi dunia. Nah, syarat untuk bisa melakukan itu, PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik
Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat keren teman-teman. Ya, sangat memukau, ya, tampil memukau. Bagaimana Fatima Az-Zahra, ya, BEM UGM, ya, jabatannya wakil BEM UGM, wakil BEM UI, ya, yang sangat luar biasa ini. Ya, Fatima Az-Zahra ini nggak kaleng-kaleng. Ya, beberapa kali tampil di televisi, diwawancara oleh media, teman-teman, memberikan kritikan pedasnya kepada penguasa, ya kan. Menurut saya itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Fatima Az-Zahra ini kalau memberikan kritikan, teman-teman, itu sangat-sangat berbobot, sangat berkelas, dan terlihat bahasanya, bagaimana ia public speakingnya bagus. Yang terpenting adalah emosionalnya sangat-sangat terkendali, ya kan. Dan menurut saya itu sangat keren, ya kan. Waktu ia berdebat dengan Kodari itu sangat luar biasa, teman-teman. Kodari sampai terdiam, ya kan. Dan tentu para mahasiswa ini, teman-teman, sangat keren ya, berbeda dengan mahasiswa yang dipanggil oleh Gibran beberapa waktu lalu. Kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa yang kritis ini seperti Tio Ardianto juga yang sempat menggentarkan jagat perpolitikan Indonesia, teman-teman, ya. Pada saat itu Tio ya sangat viral, bahkan ia sempat masuk televisi, ya kan. Dan menurut saya sangat keren, teman-teman, ya, sampai ia dilaporkan oleh pendukung Prabowo, ya. Sampai saat ini pun kita belum tahu ya sejauh mana laporannya. Dan itu sangat luar biasa, teman-teman, ya. Dan tampil lagi Fatima Az-Zahra ini selaku anak muda yang keren, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana peran dari pihak-pihak oposisi ini sangat luar biasa sebagai penyeimbang, sebagai orang yang memberikan kritik dan saran kepada pemerintah, teman-teman, ini harus terus berjalan karena negara kita adalah negara demokrasi. Tentunya kritikan, tentunya masukan itu yang sesuai konteks, ya kan. Dan menurut saya itu sangat baik, ya. Contohnya Anies. Anies adalah seorang oposisi yang sangat luar biasa juga, ya kan, memberikan kritikan ya dengan solusi. Dan menurut saya itu sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar, ya.